Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurin Kamarina, NIM 18010030008 dari Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Baik, di sini saya akan melakukan ujian proposal skripsi saya dengan judul Hubungan Riwayat BBLR dan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada Balita 24 sampai 59 bulan di Puskesmas Kutawis. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Rahmah Ida Ayu TP, SKEP Nurse MKEP sebagai penguji 1, Ibu Prasanti Adriani SSIT SKEP Nurse MKEP sebagai penguji 2 dan pembimbing 1, Ibu Arliana Hikmanti SST MKEP sebagai penguji 3 dan pembimbing 2. Baik, memasuki latar belakang. Prevalensi stunting berdasarkan data World Health Organization secara global pada tahun 2018, stunting mempengaruhi sekitar 21,9% atau 149 juta balita di bawah usia 5 tahun. Pada tingkatan Asia, Asia menjadi bagian paling tinggi terdampak stunting pada tingkatan global dengan prevalensi 81,7 juta, sedangkan di Afrika 58,8 juta di tahun 2018. Bagian Asia paling tinggi terletak pada Asia Selatan dengan jumlah prevalensi 57,9%, Asia Timur 14,4%, Asia Tenggara 14,4%, Asia Timur 4,4%, Asia Barat 4,2%, Asia Tengah 0,8%. Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data Riskesdas 2018 sebesar 30,8%. Di Jawa Tengah sendiri, prevalensi stunting pada tahun 2020 yaitu 13,1%, tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 9,0%. Purbalingga masuk ke dalam 10 kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sebaran stunting tertinggi. Tahun 2020 urutan keempat dengan prevalensi stunting 19,6%, di tahun 2021 urutan ke-1 dengan prevalensi 14,6%. Berdasarkan studi pendahuluan, balita stunting di Puskesmas Kutawis per bulan September sejumlah 69, dengan total 313 balita pada tahun 2021. Berdasarkan jumlah tersebut, maka diperoleh 20% jumlah balita terkena stunting. Ya, selanjutnya latar belakang masalahnya itu di sini ada faktor risiko penyebab stunting, ada riwayat BBLR. Riwayat BBLR beresiko terjadi stunting 3 kali lebih besar dan BBLR juga merupakan faktor utama terjadinya stunting. Di sini ada riwayat kurangnya pemberian ASI eksklusif juga. Jadi riwayat pemberian ASI eksklusif dan riwayat BBLR itu mempengaruhi terjadinya stunting. Nah, dampak dari stunting pada balita sendiri itu ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Tidak hanya berdampak pada balita sendiri, tetapi stunting juga mempengaruhi atau mengancam daya saing bangsa. Nah, peran perawat dalam menangani masalah stunting lebih menitik beratkan pada pemberian tablet, tambah darah ibu hamil, promosi dan konseling menyusui, pemberian suplemen gizi makro atau PMT, pemberian gizi mikro atau taburia, tata laksana gizi buruk, pemeriksaan kehamilan imunisasi, manajemen terpadu balita sakit, dan juga promosi kesehatan mengenai air bersih dan juga sanitasi. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengurangi risiko terjadinya stunting pada balita. Maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara riwayat BBLR dan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita 24 sampai 59 bulan di Puskesmas Kutawis. Ya, di sini ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui hubungan riwayat BBLR dan riwayat pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita 24 sampai 59 bulan di Puskesmas Kutawis. Tujuan khususnya yang pertama adalah mengidentifikasi riwayat BBLR pada balita 24 sampai 59 bulan di Puskesmas Kutawis. Yang kedua, mengidentifikasi riwayat pemberian ASI eksklusif pada balita 24 sampai 59 bulan di Puskesmas Kutawis. Yang ketiga, menganalisis hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada balita 24 sampai 59 bulan di Puskesmas Kutawis. Yang keempat adalah menganalisis hubungan riwayat pemberian ASI eksklusif
dengan kejadian stunting pada balita 24 sampai 59 bulan di Puskesmas Kutawis. Untuk manfaat penelitiannya adalah bagi Universitas Harapan Bangsa, bagi layanan kesehatan Puskesmas Kutawis, bagi penelitian, dan juga bagi responden. Untuk keaslian penelitiannya, peneliti ini merupakan hasil karya peneliti sendiri. Terdapat 5 penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Nah, di sini ada kerangka teorinya ya. Jadi untuk stunting sendiri, stunting adalah kondisi di mana kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Bisa terjadi di masa kehamilan sampai balita. Untuk usia sendiri biasanya terlihat di usia 2 tahun atau di usia 24 sampai 59 bulan. Balita dikatakan stunting apabila pada grafik pertumbuhannya mengalami masalah. Jadi untuk grafik pertumbuhannya di sini ada 2. Jika berwarna hijau, maka status pertumbuhannya normal. Tetapi apabila jika grafiknya berwarna merah atau berada di kurang dari -2 standar deviasi, maka balita tersebut dapat dikatakan stunting. Nah, untuk penyebab stunting sendiri ada dari status ekonomi, jarak kelahiran, riwayat BBLR, anemia pada ibu, hygiene dan sanitasi lingkungan, dan juga defisiensi zat besi. Untuk dampak stuntingnya itu ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Nah, untuk dampak jangka pendeknya biasanya adalah terganggunya perkembangan otak kognitif, motorik, dan juga verbal pada balita tidak optimal, kecerdasan agak terlambat, gangguan pertumbuhan fisik, peningkatan kesakitan, dan juga kematian. Untuk dampak jangka panjangnya, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar menurunnya kekebalan tubuh, risiko tinggi, munculnya penyakit diabetes, kegemukan, dan juga disabilitas pada usia tua. Nah, selanjutnya di sini adalah indeks tinggi badan menurut umur, tinggi badan per umur. Jadi untuk batas pengelompokan indeks tinggi badan yaitu jika nilainya kurang dari -3 standar deviasi, maka status gizinya adalah sangat pendek. Lalu jika -3 sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi, maka pendek. Dan jika -2 sampai 2 standar deviasi, maka normal, dan juga lebih dari 2 standar deviasi, maka dikatakan status gizinya itu tinggi. Nah, untuk berat badan lahir rendah, itu di sini ada BBLR. BBLR adalah keadaan di mana bayi saat lahir itu berat badannya kurang dari 2.500 gram. Nah, untuk penyebab dari BBLR sendiri ada dari faktor ibu meliputi gizi ibu saat hamil. Nah, dampak dari BBLR sendiri ada dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Untuk dampak jangka pendeknya bisa terjadi hipotermia dan juga asifiksia. Untuk dampak jangka panjangnya, bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, di sini ada ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan. Nah, untuk kandungan ASI eksklusif ini sangat bermanfaat, yaitu nutrisi dari ASI eksklusif sendiri antara lain memberikan karbohidrat, protein, lemak, vitamin untuk menunjang tumbuh kembang si balita tersebut. Memasuki kerangka konsep, di sini untuk kerangka konsepnya ada variabel independen juga variabel dependen yang akan dihubungkan. Variabel independennya adalah riwayat BBLR dan juga riwayat ASI eksklusif dengan variabel dependen, yaitu kejadian stunting pada balita usia 24 sampai 59 bulan. Hipotesis penelitiannya di sini adalah H0, tidak ada hubungan antara riwayat BBLR dan dengan kejadian stunting pada balita usia 24 sampai 59 bulan, sedangkan HA-nya adalah ada hubungan antara riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada balita usia 24 sampai 59 bulan. Hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari penelitian ini. Memasuki poin yang ketiga adalah metode penelitian. Ya, jadi untuk jenis penelitiannya di sini adalah jenis penelitian retrospektif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi dan waktunya ada di Puskesmas Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Untuk waktu penelitian dilakukan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan Juni 2022. Nah, untuk waktu pengambilan datanya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Untuk populasi dan sampel, di sini populasinya adalah semua balita berusia 24 sampai 59 bulan dengan jumlah balita ada 313.
Nah, untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampel. Sampelnya di sini ada 76 balita didapatkan dengan menggunakan rumus Lovin. Sampelnya ada dua, untuk sampel kasus dan juga sampel kontrol. Sampel kasusnya adalah 38 balita dan juga sampel kontrolnya juga 38 balita. Jadi untuk total jumlah sampelnya adalah 76 balita sesuai dengan rumus Lovin. Yang kelima adalah kriteria sampel. Kriteria sampelnya di sini ada kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi dari sampel kasus yaitu responden merupakan orang tua ibu atau dari balita ibu yang memiliki balita usia 24 sampai 59 bulan yang tercatat di Puskesmas Kutawis tahun 2021 yang berstatus stunting. Lalu responden mampu berkomunikasi dengan baik, responden berdomisili di wilayah penelitian, responden bersedia diwawancarai dan berpartisipasi dalam penelitian. Sedangkan untuk kriteria inklusi dari sampel kontrol, yaitu responden merupakan orang tua atau ibu kandung dari balita 24 sampai 59 bulan yang tercatat di Puskesmas Kutawis tahun 2021 yang berstatus normal. Responden mampu berkomunikasi dengan baik, responden berdomisili di wilayah penelitian atau tidak pindah, responden bersedia diwawancarai dan berpartisipasi dalam penelitian. Untuk kriteria eksklusinya adalah tidak berada di tempat penelitian sewaktu penelitian dilakukan. Lalu variabel penelitiannya adalah variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independennya adalah riwayat BBLR dan riwayat ASI eksklusif. Sedangkan variabel dependennya adalah kejadian stunting pada balita umur 24 sampai 59 bulan. Nah, di sini ada definisi operasional, ada 3 variabel. Yang pertama, variabel 1 yaitu kejadian stunting pada balita umur 24 sampai 59 bulan. Definisinya adalah stunting mengacu pada balita yang sangat pendek untuk umurnya. Balita ini dapat mengidap fisik irreversibel yang parah serta keterlambatan kognitif yang menyertai perkembangan otak. Alat ukurnya yaitu melihat buku KIA dan juga mikrotois. Cara ukurnya dengan cara mengukur tinggi badan balita pada posisi berdiri untuk instrumen mikrotois. Hasil ukurnya yaitu untuk codingnya adalah coding 1 dan juga coding 2. 1 yaitu stunting jika nilai Z-score-nya kurang dari min 3,0 sampai dengan Z-score kurang dari min 2,0. Untuk 2 itu normal, Z-score-nya lebih dari min 2,0. Skalanya adalah ordinal. Variabel yang kedua adalah riwayat berat badan lahir rendah atau BBLR, yaitu definisinya adalah underweight atau berat badan lahir rendah merupakan keadaan di mana berat badan pada bayi saat lahir itu kurang dari 2.500 gram. Untuk alat ukurnya itu buku KIA dan juga kuesioner mengenai riwayat BBLR kepada ibu balita. Cara ukurnya adalah melihat buku KIA dan juga kuesioner mengenai riwayat BBLR. Hasil ukurnya coding 1 dan juga coding 2. 1 BBLR jika berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Sedangkan 2 normal jika berat badan lahir lebih dari 2.600 sampai 3.900 gram. Untuk skalanya adalah ordinal. Yang ketiga yaitu riwayat ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah makanan utama balita pada 6 bulan awal kehidupan tanpa diberikan makanan dan juga minuman tambahan lainnya. Alat ukurnya itu kuesioner, cara ukurnya memberikan kuesioner mengenai ASI eksklusif pada ibu balita. Hasil ukurnya itu nanti akan ada 2 coding, yaitu coding 1 dan juga coding 2. 1, tidak apabila tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa air putih. 2, ya apabila memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa air putih. Untuk skalanya adalah nominal. Lalu untuk instrumen penelitiannya di sini ada mikrotois, buku KIA, kuesioner berupa lembar observasi. Jenis datanya yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer didapatkan yaitu saat peneliti memberikan kuesioner kepada responden. Dan juga data sekunder didapatkan yaitu dari laporan di data Puskesmas Kutawis. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu di sini ada tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai dari peneliti mengumpulkan daftar pustaka, dilanjut dengan mengurus surat prasurvei dan melakukan prasurvei ke Puskesmas Kutawis. Lalu yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah tahap di mana peneliti akan melakukan penelitian
pengambilan data, yaitu peneliti mendatangi Puskesmas Kutawis, lalu membagikan lembar kuesioner kepada responden sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Lalu tahap akhir di sini adalah menyusun hasil penelitian dan juga melakukan pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data dan juga analisis data, pengolahan datanya di sini ada editing, coding, entry, transferring, dan juga tabulating. Analisis datanya ada dua, yaitu analisis univariat dan juga analisis bivariat. Analisis bivariatnya menggunakan uji chi-square. Lalu untuk etika penelitiannya ada tiga. Yang pertama, prinsip manfaat, bebas dari penderitaan, bebas dari eksploitasi dan juga resiko. Yang kedua, prinsip menghargai hak asasi manusia, hak untuk ikut atau tidak, hak untuk mendapatkan jaminan perlakuan yang diberikan, informed consent. Yang ketiga, prinsip keadilan, hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil, hak dijaga kerahasiaannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.